di Indonesia. Ada Islam di Indonesia. Nah, nanti hanya beberapa, karena ini sudah mau maghrib, jadi nanti saya hanya menyampaikan beberapa poinnya saja. Nah, ini bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Ada beberapa teori tadi sudah disampaikan, misalnya teori Gujarat, Malabar, Arabia, Persia, Mesir, dan lain sebagainya, jadi tidak saya ulang. Lalu dinamika jalur masuknya Islam ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, politik, dan dakwah. Nah, ini agak berbeda ya dengan masuknya Islam ke berbagai negara atau dinasti-dinasti yang sudah kita pelajari. Kalau di mereka itu kan dengan kekerasan ya, maksudnya dengan peperangan gitu ya. Tetapi kalau masuk ke Indonesia ini uniknya nih. Jadi lewat jalur halus gitu ya. Misalnya dengan kesenian, jadi beradaptasi ya. Ada akulturasi budaya, kemudian melalui perkawinan. Jadi kalau menikahi anak raja atau anak petinggi itu kan pasti mempengaruhi masyarakatnya. Masyarakatnya itu dengan sukacita, dengan ikhlas itu biasanya lebih mudah untuk pindah agama. Begitu juga dengan bidang lain gitu ya, jadi masuk secara perlahan-lahan gitu ya, dengan damai gitu. Beda dengan yang lain tadi, ekspansi Islam ke beberapa negara tadi itu kan melalui perang, melalui jalur militer. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, jadi Islam masuk dengan damai, kemudian juga Islam ini hampir di semua wilayah Indonesia, karena Islam ini kan di Indonesia ini terutama bentuknya kepulauan gitu ya, melalui jalur perdagangan, pelayaran gitu, dan biasanya yang masuk Islam duluan itu adalah wilayah-wilayah yang di pinggir pantai gitu, karena ketika kapal berlabuh selama beberapa bulan, biasanya kan kalau berlabuh itu tidak sebentar gitu ya, dari selama beberapa bulan berlabuh itu dia berinteraksi dengan warga sekitar, dan warga sekitar itu merasa tertarik gitu ya dengan akhlaknya, dengan sistem jual beli Islamnya, kemudian bagaimana mereka memperlakukan perempuan, bagaimana mereka melakukan semua tata cara Islam itu menarik gitu ya. Apalagi kalau di agama Hindu ya, misalnya waktu itu di Indonesia juga kan kerajaannya kerajaan Hindu ya, ada juga beberapa kerajaan Buddha. Nah, itu ada kasta, tadi juga dijelaskan oleh teman kita. Nah, karena ada kasta itu, sementara di Islam kan semua setara, selevel gitu ya. Nah, ini menarik gitu untuk masyarakat Indonesia saat itu. Nah, ini beberapa kerajaan Islam yang pertama di Sumatera, misalnya ada Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh Darussalam, lalu ada juga ini kerajaan, kalau di Jawa ini mulai kita ke Pulau Jawa, jadi hanya beberapa yang saya contohkan ini, kerajaan Demak. Nah, ini bukti dari kekuasaan Islam di Demak masih bisa dilihat ya, ada Masjid Demak. Nah, ini masih dipertahankan dengan arsitektur aslinya. Kemudian ada kerajaan Pajang, kemudian ada kerajaan Mataram, lalu ada kerajaan Cirebon. Nah, ini kerajaan Cirebon ini adalah kesultanan yang pertama di Jawa Barat ya. Kemudian ada kerajaan Banten. Nah, di Banten juga masih bisa dilihat beberapa peninggalan sejarahnya. Dan rata-rata di Pulau Jawa ini penyebar Islamnya adalah Wali Songo ya. Kemudian Wali Songo ini biasanya muridnya itu banyak, dan beberapa di antaranya itu kembali ke daerahnya masing-masing dan mendirikan kerajaan-kerajaan sendiri gitu ya. Nah, ini kalau di Kalimantan misalnya ada kerajaan Banjar, lalu ada kerajaan Kutai. Nah, ini di Kalimantan Timur. Di Maluku juga ada kerajaan Ternate Tidore, ada Goa Talo di Sulawesi gitu ya. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam cepat meluas. Agama Islam ini gampang banget gitu ya. Kalau mau masuk Islam tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat udah masuk Islam. Kemudian upacara keagamaan nggak ribet gitu ya, dibandingkan dengan agama Hindu. Nah, ini kemudian setara, tidak ada kasta. Nah, kemudian ya ini politiknya ini diantaranya runtuhnya kerajaan Majapahit ini juga membawa satu keuntungan tersendiri. Sudah maghrib belum ya? Belum, Bu, belum. Belum. Baik, itu tentang Islam di Indonesia. Saya